Gue sekarang udah sama tetangganya Mas Tiko yang tahu banget tentang seluk-beluk rumah ini cuy. Bahkan dari zaman rumahnya dibangun, dia tahu. Kayaknya kita ngobrol-ngobrol deh langsung sama orangnya. Iya nggak cuy? Ini dia orangnya. Halo Om. Hai. Satria dengan Om siapa? Holik. Om Holik ya Om ya. Ya. Saya mau coba nanya-nanya sedikit nih Om tentang rumahnya iya. Bu Eni atau Bu Eni. rumahnya Mas Tiko ini ya. Jadi ini rumah tuh statusnya gimana sih sebenarnya? Status rumah itu punya itu. Jadi kalau dengar cerita yang asli punya teman bapaknya gitu. Oh. Jadi saat bisnis antar bisnis gitu. Kan pada saat tahun berapa ya? Dia adalah penyitaan kan. Orang-orang mobil-mobil mewah pada datang ke sini. Saya tanya ada apa? Menyita, ternyata nggak jadi. Udah dibayar lagi sama yang megang surat itu. Itu ceritanya begitu. Terus ini tuh dibangun tahun berapa? Kurang lebih tahun 2000 berapa? 2001 kan kalau nggak salah sih. 2001. Karena saya 2001 memang dari awalnya kan tadinya rumah PLN dibongkar dibangun ini. Kalau nggak salah 2001-an. Mulai ditinggalin tuh sejak tahun berapa? Kalau mulai tinggalin dari orang tuanya ya, yang bapaknya itu 2000 berapa ya? 2009 kalau nggak salah sih. Oh 2009. 2009. Ada ini nggak sih cerita-cerita serem? Oh, Karena ada. kan namanya rumah-rumah yang udah Iya memang. terbengkalai gitu biasanya pasti Kalau ada. saya sendiri memang nggak pernah lihat. Cuman anak-anak kos yang tinggal di tempat saya suka cerita nanya, Pak, apa bener nih rumah itu udah itu kenapa? Kamu ngeliat? Iya ngeliat bayangan Pak, terbang dari sono, dari pohon mangga ke sono katanya, ke jendela itu yang paling ujung. Masa sih? Saya diem aja mengingat. Udah ada penghuninya kadang-kadang kalau malam suka kan saya pernah nanya tante juga, tante kalau malam tuh ada apa di dalam? Kalau lagi bener nih, ada Om suka naik ke atas, naik tangga gitu. Masa sih? Emang nggak takut? Takut kenapa? Jadi tante denger sendiri iya naik tangga ke atas, tuk. Jadi Tapi kayak biarin aja gitu. kayak udah biasa gitu udah ya. biasa, Bu karena Eni dia ini udah biasa gelap, udah biasa nggak ada listrik. Kalau Ya. Om sendiri tuh kenal nggak sih sama papanya Tiko? Nggak kenal sih, kenal muka doang kenal, tapi nggak kenal akrab karena emang dia kan sebentar di sini. Tapi pernah ketemu. Wah sering ketemu kan, emang waktu datang kan pindahan ramai kan mobil juga suka parkir di sini. Cuma Cuman- galak sih, orangnya galak. Oh bapaknya galak. Galak. Kayak Pak Harto saya bilang sih dia, Oh. mirip Tapi seumuran sama Pak Harto dia. Ah. Oh berarti udah tua ya udah. Udah tua. Dia pas pergi aja saya ngeliat kan berapa truk nih barang-barangnya diangkut sama dia. Yang sofa-sofa mahal itu dibawa pulang. Itu ke Jawa Timur. usia berapa itu waktu Itu pergi? 70-an lebih itu, karena udah bawa tongkat dia. Oh 70 lebih. Udah tua banget pokoknya. Karena Tadi masih sih segar jalannya maksudnya. tadi Bawa sempat tongkat. ngobrol juga sama Tiko kan. Katanya bapak itu sekitar usia 80-an katanya. Bisa jadi emang ya pokoknya udah terus Pak Harto aja dia. Gitu. Cuma namanya bekas pejabat kali ya, jadi masih segar lah. Oh gitu. bapaknya pejabat negara. Bukan dia pokoknya pejabat apa banget nggak tahu deh. Wah ini tanda tanya juga nih. Ini jadi tanda tanya nih cuy. Siapa sosok bapaknya Mas Tiko? Dan di sini nih sebenarnya yang jadi korban tuh Mas Tikonya ya Om ya? Iya betul. Mas Tiko jadi korban karena ya seperti yang kita tahu Mas Tiko masih usia 23 tahun ya Om. Sekarang ini Ah. bisa jadi kalau ini. Dan kalau saya mau perhatiin, kalau gue mau perhatiin nih, Mas Tiko itu kayaknya sosok yang pinter deh Om. Pinter dia emang bisa ngomongnya, bisa sebenarnya anak pinter ya, sekolahnya pinter di kan sekolah di Kaum itu di jalan itu. Dasar pinter dia, cuman karena nggak ada ini aja. Nggak ada panduan Dia ya. malah nggak saat ada ini yang udah bisa bisnis itu, bisa jual beli mobil dia si Tiko itu. Wah gila, emang dari gaya komunikasinya kalian bisa menilai sendiri ya. Dari cara Tiko komunikasi, dari cara Tiko ngomong, itu tuh bukan menunjukkan kalau dia tuh orang biasa. Iya itu. Kalau orang-orang dari kalangan yang menengah ke bawah, itu gaya bicaranya nggak seperti itu. Dia ini emang Patah-patah basicnya gitu ya. Emang basicnya saya tahu emang sendiri anak sih, orang emang dari kaya. itu. Iya, Asli Om. emang itu bener itu. Saya tahu sendiri pokoknya dia pinter. Aslinya pinter. Ini sebenarnya Tiko ini orang pinter ya, cuman karena mungkin saking sayangnya Iya. dia sama orang tuanya, Jadi akhirnya nggak mau keluar dari rumah. iya dia nggak mau terbang melangkah untuk menggapai mimpinya dia sendiri. Iya betul. Terus reaksi masyarakat sekitar nih tentang hal ini, Bu Eni ini, itu pernah ada ini nggak sih? Nggak pernah sih dia sih, karena udah orang sekitar udah pada paham, jadi emang lagi depresi gitu, jadi udah paham aja gitu, nggak mau ngelawan, karena suka ngamuk gitu kan. Enggak, maksudnya pernah ngeguyup nggak? Ayo kita sama-sama yuk buat iniin Bu Eni gitu. Udah sempet RT kita di sini udah setiap bulan kasih iuran tapi
bakti, nggak tahu kenapa itu. Karena kadang DP nggak terima, dia nggak mau. Mungkin nggak mau dibantu gitu. Pada waktu itu karena masih depresi, masih baru, karena masih merasa orang kaya. Mungkin iya, masih merasa orang kaya. Nggak mau dibantu. Mungkin kaget kali ya. Dia nggak mau dibantu pada saat itu. Emang gede banget cuy rumahnya cuy. Ya gede, ini bangunan. Mungkin sekitar ini ya, ini rumah kalau dijual 2M ada ya? Enggak, tawaran terakhir 3,5. 3,5 Pas lelangan yang mau datang itu pada saat itu 3,5. Buka lelangan. 3,5 Cuman nggak sempat dilelang pada hari itu, kan pada datang tuh mobil-mobil mewah pada datang tuh. Saya tanya, ada apa Pak? Ya ini mau penyitaan rumah ini Pak. Masa sih? Nggak sehari berikutnya nggak jadi tuh, karena udah ditutup. Nggak tahu main siapa yang tutup itu. Dengar suratnya di bank apa gitu. Oh, mungkin faktornya juga kenapa mamanya Tiko itu selalu histeris saat ada orang masuk, karena pernah ingin dilelang dan mamanya Tiko ini selalu berpikir kalau ada orang masuk itu orang yang mau ngerebut rumahnya. Iya. Iya, itu faktornya ya. Faktor itu. Selalu kalau teriak-teriak kalau depresi, ini rumah saya gitu. Wah, gue agak sedikit gimana ya? Campur aduk, perasaan gue campur aduk cuy. Serius campur aduk, karena ini realita ya, bukan sinetron cuy. Tuh, kalian lihat aja rumahnya, gede banget. Tuh, itu gerbangnya. Ini juga sempat dibersihin juga ya Om ya? Iya, kemarin 2 bulan yang lalu sih on ada ini pohonnya patah tutupin on. Gelap banget tadi tebang tuh. Nah, mau nebang ini dia keburu ngamuk. Oh, udah ngamuk-ngamuk dulu. Iya, nggak mau. Nggak sempat ditebang jadinya. Nggak sempat. Jadi tunggu lagi tebang. Oke, Mas Tiko, kalau boleh tahu nih, Mas Tiko tuh kerja di sini kerja apa? Jadi security. Oh, jadi security, iya. Keamanan di komplek. Keamanan di komplek. Selain menjaga keamanan komplek, menjaga juga keamanan mama ya. Iya. Cuy, ini contoh anak berbakti, contoh anak-anak yang memang harus dicontoh sama kalian semua nih. Karena kita sebagai seorang anak, kita harus berbakti kepada ibu yang pertama ya, baru ke bapak. Dan ini bukti dimana seorang anak laki-laki berjuang seorang diri untuk ngurus mamanya. Aduh, gokil, Tiko, gue jadi terharu cuy. Karena gue pribadi aja belum tentu bisa ngurus mama gue sampai segitunya. Dan yang gue bikin sedih ya, banyak orang-orang yang mungkin Mas Tiko juga sering denger ya, seorang anak yang naruh orang tuanya di panti jompo setelah tua, nggak mau ngurus. Sering. Ada pesan nggak buat anak-anak yang seperti itu? Ya sebenarnya sih itu kembali ke pribadi masing-masing ya, tentang menyikapi mereka ke orang tuanya. Cuman kalau saya sendiri kan emang tinggal punya mama gitu kan, jadi ya udah mending saya rawat sendiri dibanding saya titipkan ke orang lain yang nggak kepantau bagaimana mereka merawat orang tua kita sendiri gitu. Ya, waduh gokil, bijak banget, sumpah gua malu ngobrol sama Tiko cuy, bijak banget ini anak. Tiko itu masih umur 23 tahun cuy, beda 10 tahun sama gue. Ada penampakan lagi di belakang gue. Ternyata ini cuy penampakannya tadi cuy. Aduh. Ada Gus Bolang di sini. Dan ini jauh-jauh nih dari Tegal nih. Ada Denai. Anjay, dari Tegal jauh-jauh. Gus Deni. Di sini saya beserta rekan-rekan kreator horor bersatu padu mengupayakan bagaimana hal terbaiknya untuk Tiko, untuk Mama. Dan siang itu saya mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa, pelajaran tentang rasa sayang, pelajaran tentang rasa bakti. Sebenarnya Tiko tidak menginginkan ibunya dibawa pergi atau dirawat di rumah sakit, karena ucap Tiko, dia ingin selalu melihat ibunya. Dia ingin berusaha berbakti dan merawat ibunya walaupun kondisinya seperti itu. Asalkan dia bisa tetap melihat ibunya setiap hari. Namun akhirnya Tiko pun mulai berpikir, mungkin hal yang diambil ini bisa menjadi metode untuk membuat ibunya kembali sembuh. Hingga akhirnya dengan segala daya dan upaya kita lakukan, Tiko pun menyetujui untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Saya pun bingung saat itu,
antara harus senang karena berhasil merujuk Ibu Eni ke rumah sakit, atau justru sedih karena harus memisahkan Tiko dengan Mama. Tapi saya yakin ini langkah terbaik, dan ini adalah jawaban dari segala doa yang selama ini Tiko panjatkan untuk kesembuhan Mama.